Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai orang yang kurus. Meskipun banyak makannya, gembul, tapi tetap kurus. Nah, apa yang menjadi penyebabnya ya kira-kira? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya supaya badannya lebih berisi? Oke, kita akan bahas. Tapi mungkin sebelumnya, kalau untuk sobat sehat yang baru pertama kali di channel ini dan suka dengan info-info kesehatan semacam ini, bisa subscribe, lalu aktifkan notification buttonnya, diklik supaya setiap kali saya upload video baru dapat infonya. Oke ya, kita masuk ke bahasannya. Kenapa orang kurus? Sebenarnya ada berbagai kemungkinan penyebab yang bisa menyebabkan orang jadi kurus. Yang pertama, yang paling sering, ini yang paling sering saya ketemu ya. Sebenarnya penyebabnya adalah karena salah pergaulan. Kenapa saya bilang salah pergaulan? Karena ini orang bergaulnya sama orang yang gemuk-gemuk. Jadi seolah-olah kurus. Padahal kalau dihitung-hitung, orang ini nggak kurus sebenarnya. Normal, range-nya berat badannya itu masih dalam rentang yang sehat. Tapi karena mainnya, bertemannya sama orang yang gemuk-gemuk, suka dikata-katain, kurus lu, miskin lu, kurang makan, kayak gitu-gitulah ya. Jadi ini sebenarnya kurus yang salah pergaulan, salah milih teman, ya. Gimana kita tahu sebenarnya seseorang itu kurus atau enggak? Ada berbagai formula yang bisa kita pakai, tapi yang paling simple, yang paling sederhana itu adalah BMI atau Body Mass Index, yang rumusnya itu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kali di pangkat 2 ya. Jadi kilogram per meter kali meter. Biar lebih jelasnya saya tulis aja ya. Oke. Rumus BMI atau Body Mass Index adalah berat badan dibagi tinggi. Ini berat badannya dalam kg ya, kilogram ya, dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter. Jadi kalau misalnya contohnya ini ya, orang yang berat badannya 60 kilo dan tinggi badannya misalnya 170 cm. Ini kita harus jadikan meter, 1,7 meter. Jadi untuk orang ini BMI-nya sama dengan 60 dibagi 1,7 kali 1,7. Kita hitung ya. Oke. Ini berapa? 60 ya. 60 dibagi 1,7 bagi 1,7. Jadi BMI-nya adalah 20,76. Ini masuk dalam range normal. Untuk tahu range-nya itu gini. Kurang dari berapa ya? Kurang dari 18,5 ya. Jadi untuk orang yang kurang dari 18,5 itu adalah kurang berat badannya ya. Terus kalau yang rentangnya 18,5 sampai 24,9 ya, itu adalah rentang normal atau sehat ya. Nah, terus kalau yang rentangnya 25 sampai 25,0 ya, sampai 29,9 itu udah
kelebihan berat badan. Terus kalau yang di atas 29,9, jadi 30 ya. 30 itu udah termasuk obes atau sangat-sangat kelebihan berat badan. Ini cara ngitungnya, ini adalah klasifikasinya. Sebenarnya untuk klasifikasinya pun ada perbedaan untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk berdasarkan umur, berdasarkan populasi. Orang Asia sama orang bule kan beda. Tapi ini secara gampangnya aja ya, ini general aja ya. Jadi untuk mau tahu klasifikasinya yang benar, bisa Sobat Sehat cek di WHO. Nanti akan saya berikan linknya di bawah. Jadi ini biasanya kita lihat berdasarkan jenis kelamin, terus berdasarkan usia, terus berdasarkan populasi. Misalnya untuk bayi-bayi pun kan ada tuh BMI-nya juga. Kita lihat ini bayinya bayi yang disusuin dengan ASI atau susu formula. Itu ada yang lebih rinci lagi. Tapi ini adalah garis besar aja ya, general aja, biar gampang pembahasannya. Nah, kemudian sebab apa lagi yang bisa menyebabkan orang kurus meskipun makannya banyak? Dari pembahasan tadi ya, yang mengenai BMI sebenarnya udah kebahas juga sih, yaitu adalah orang-orang yang perawakannya tinggi. Jadi orang perawakannya tinggi itu memang butuh makan lebih banyak. Kenapa? Karena kalau ya iyalah, kalau badannya pendek, beratnya 60 kilo, tapi tinggi badannya 150, sama beratnya 50 kilo, tinggi badannya 180, lain lah jadinya kelihatan. Kalau pada orang yang tingginya 180 jadi kelihatan kurus gitu ya. Pada orang yang tingginya 150 cm kelihatannya gemuk. Jadi untuk orang yang perawakannya tinggi memang butuh lebih banyak makan supaya kelihatan lebih berisi gitu ya. Nah, terus tadi yang sempat saya bahas juga adalah mengenai usia dan jenis kelamin. Itu pengaruh loh. Jadi untuk orang-orang atau anak-anak yang semakin muda usianya, itu mereka metabolismenya semakin tinggi. Mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Banyak kalori yang dimakan itu kepake mereka untuk bertumbuh. Jadi mereka butuh makannya memang lebih banyak. Ya, itu ngefek pengaruh usia. Apalagi jenis kelamin juga. Terus yang sempat saya bahas juga tadi itu mengenai otot. Otot itu bukan hanya dia massa jenisnya, berat jenisnya lebih berat gitu ya dibandingkan lemak, tapi otot itu lebih boros. Dia lebih membutuhkan banyak energi untuk memaintain jumlah yang sama. Jadi untuk otot yang beratnya 10 kilo sama untuk lemak yang beratnya 10 kilo, otot ini membutuhkan lebih banyak kalori. Makanya orang yang berotot itu makannya lebih banyak, tapi naik berat badannya nggak sebanyak orang yang berupa lemak, ya. Karena ototnya lebih boros. Itu tadi udah kebahas juga. Terus yang sering ditanyakan adalah apakah ini karena keturunan ya? Jawabannya bisa iya bisa enggak sih. Jadi memang bisa orang-orang yang metabolismenya tinggi dan gak gampang gemuk itu bisa jadi karena keturunan. Tapi bisa juga bukan keturunan per se, tapi karena gaya hidup di rumah. Contohnya ya, misalnya nih satu keluarga semua serumah, ayah, ibu, anak, kakak, adik semua pada males olahraga. Maunya makan yang enak-enak, berminyak, berlemak, beli seafood, beli fast food, apalah gitu. Jadi mereka semua gemuk. Itu bukan keturunan kalau saya bilang sih, tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya. Karena memang pola hidupnya, gaya hidupnya seperti itu. Mungkin si anak begitu dia kuliah ke kota lain yang dapat uang bulanannya pas-pasan jadi kurus, ya kempes. Jadi bukan
bukan karena keturunan dia gemuknya, tapi karena gaya hidup, pola hidup sehari-hari, ya. Jadi keturunan itu agak-agak gini ya, bisa iya bisa enggak gitulah ya. Bisa juga ini orang tuanya, ibunya gemuk gitu, bapaknya memang gemuk karena jarang bergerak, ibunya gemuk karena efek pil KB misalnya. Tapi secara gen itu nggak ada sebenarnya gitu loh. Jadi susah gampang, banyakkan susahnya untuk tahu bahwa ini genetik atau bukan, bisa iya bisa enggak. Tapi memang bisa keturunan bisa. Jadi orangnya metabolismenya tinggi. Nah, selain salah pergaulan, karena tinggi badan, karena usia, karena jenis kelamin, karena banyak otot, sama genetik. Nah, penyebab lainnya itu rata-rata karena penyakit ya, karena kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi metabolisme kita. Misalnya sakit tiroid. Jadi kalau orang yang gangguan tiroid kan metabolismenya meningkat, jadinya lapar terus, maunya bawaannya makan terus, tapi banyak makan pun badannya tetap kurus gitu loh, karena pembakarannya terlalu berlebih, dia sudah nggak normal lagi. Terus bisa juga penyakit itu yang sering kencing manis. Kencing manis itu kan terjadi badan kita itu nggak sensitif terhadap insulin. Insulin itu adalah hormon yang fungsinya untuk memasukkan gula di dalam darah ke jaringan. Nah, karena badan kita nggak sensitif terhadap insulin, meskipun banyak gula di dalam darah, tapi nggak ada yang dimasukin. Jadi seolah-olah tubuh kita ini kelaparan, padahal banyak sebenarnya kalorinya. Istilahnya itu kayak ayam mati di lumbung padi gitu ya. Jadi orang yang sudah terkena diabetes mellitus, kencing manis, bukan yang awal-awal ya, tapi yang sudah benar-benar dia nggak bisa sudah nggak sensitif lagi terhadap insulin gitu ya, badannya jadi kurus, kempes. Orangnya yang tadinya gemuk gitu ya, tahu-tahu kurus, keriput gitu ya. Orang seperti ini banyak makan pun dia nggak akan gemuk, karena ya itulah, nggak bisa, tubuh kita jaringannya nggak bisa ngambil kalori yang didapat dari makan gitu ya. Tuh. Terus ke kondisi lainnya itu yang sering kalau di Indonesia itu TBC. TBC itu kan termasuk penyakit yang sering terjadi. Ciri-cirinya antara lain ya berat badan turun, yang nggak dijelaskan, makannya tetap banyak, nafsu makannya bagus, tapi berat badannya turun. Biasanya kita tanyanya, kalau di rumah kan banyak yang nggak punya timbangan di rumah, kita tanya bajunya jadi kendor nggak, itu salah satu kemungkinan TBC. Terus apalagi ya, kanker juga sering itu, demam nggak jelas, terus berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas, kayak gitu-gitulah, itu bisa. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya? Lagi-lagi sesuai dengan penyebabnya. Jadi untuk penanganan kondisi apapun harus selalu disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau nggak disesuaikan dengan penyebabnya, penanganan yang kita berikan itu sifatnya simptomatik, untuk menghilangkan gejala aja, keluhan aja. Orang kurus, simptomatiknya kasih makan gitu kan. Tapi kalau misalnya kurusnya dia karena penyakit, dikasih makan nggak akan gemuk. Itu seolah kita mengisi ember bocor. Sebelum embernya ditambal, itu kasih makan, taruhlah embernya penuh pun akan sebentar dia akan habis lagi, bocornya nggak ditambal gitu ya. Jadi kita harus selalu sesuaikan dengan penyebabnya. Nah, kalau dia karena salah pergaulan, penanganannya udahlah ganti temen. Orang udah sehat kok, berat badannya udah normal kok, udah cuek aja gitu loh. Nggak usah dipikirin. Itu yang anggap aja yang ngomong kurus lu, kurang gizi, miskin, itu orang nyinyir. Nah gitu. Nah kalau yang karena perawakan tinggi, ya udahlah emang tinggi ya, jadi nggak harus apa-apa ya, makan banyakan aja gitu. Terus anak-anak, bayi itu memang metabolismenya lebih tinggi. Nanti begitu udah sampai sekitar umur 30, 40, itu akan mulai menurun metabolismenya. Dan dari situlah
akan mulai menggemuk badannya. Jadi nggak usah diapa-apain, gitu ya. Yang penting gaya hidup sehat aja, makan yang sehat, terus olahraga, cukup tidur, kayak gitu-gitu aja, nggak usah diapa-apain. Yang harus diapa-apain itu yang karena penyakit. Misalnya yang tadi saya sebutkan karena kencing manis lah, karena TBC lah, karena gangguan tiroid. Nah, itu penanganannya sesuai dengan masing-masing penyebab. Kan penanganan untuk TBC beda dong dengan penanganan untuk kencing manis. Nah, begitu dia penyakitnya yang menyebabkannya itu tertanganin, usaha untuk menaikkan berat badan itu akan jauh lebih gampang, gitu ya. Kadang nggak usah diubah apa-apa pun, begitu penyakitnya tertanganin, berat badan naik sendiri, gitu ya. Jadi harus selalu disesuaikan dengan penyebabnya. Nah, sekarang kalau tanya, dok saya kurus, apa obatnya? Harus makan apa? Saya bilang tunggu dulu, gitu ya. Kita harus cari dulu apa penyebabnya. Pertama dulu, benar-benar kurus apa enggak, gitu ya. Terus kalau iya kurus, cari penyebabnya. Selalu seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.